Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap pengurus mushola dan pengurus wilayah bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini bermetode fikih dengan kitab Riyadhul Badi'ah, yang tayang di layar adalah As-Simarul Yani'ah sebagai syarahnya. Malam ini di halaman 57 baris kedua dari atas ada faslun wa sunanul matlubatul shalah. Karena sehubungan sudah malam, kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu masalah. Fima yutlabu bisolah, yang diperintah kita laksanakan di dalam sholat. Wasunanul matlubatu bisolati, dan sunnah-sunnah yang dituntut di dalam sholat. Sunnah sholat. Kalau kemarin kita bahas sholat sunnah, sekarang sunnah sholat. Sunnah-sunnah yang dituntut di dalam sholat adalah nau'ani, ada dua macam. Ab'adun, yang pertama sunnah ab'ad, wa hay'atun, dan yang kedua sunnah hay'at. Fal ab'adu, maka sunnah ab'ad sholat itu isyruna, ada 20. Minha, diantaranya adalah al-kunutu, ialah membaca doa kunut. Kapan membaca doa kunut? Lihat di layar. Asyamili, yang mengandung min qiyamihi, dari berdirinya, wassalati wassalami ala nabi, baca salawat dan salam kepada nabi wa alihi wa sahbihi, bi'tidali saniyati subhi, di dalam i'tidal yang kedua salat subuh, wa i'tidali witri nisfin ramadhana, dan i'tidal separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Itu yang dianjurkan secara rutin. Adapun kunut nazilah sebagaimana digelar pada minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, itu bukan kunut biasa tapi kunut nazilah, karena terjadinya merugikan bagi umat Islam saudara kita yang ada di Palestina sana. Itu namanya kunut nazilah. Wa tasyahudul awwalu, dan membaca tahiyat awal fil fardi, pada sholat fardu. Kenapa membaca tahiyat awal fil fardi di dalam sholat fardu? Karena memang tidak ada tahiyat awal di dalam sholat sunnah, nggak ada. Coba sholat sunnah ada, sholat sunnah apa yang ada tahiyat awalnya? Nggak ada. Walaupun mereka yang melaksanakan sholat witir, sholat tarawih 4 rakaat, itu nggak ada tahiyat awal. Dur aja setiap rakaat nggak ada tahiyat. Maka di sini katakan fil fardi, di dalam sholat fardu. Karena tidak ada tahiyat awal pada sholat sunnah. Jadi bingung ya, sholat sunnah 4 rakaat tapi nggak ada tahiyat awal. Makanya kita konsisten aja lah, tarawih 2 rakaat. Itulah.
Wal hayatu, dan sunnah hayat itu kasiratun, banyak sekali, nggak dijumlah, banyak aja. Minha, diantaranya tasbihatul ruku'i, ialah membaca tasbih pada waktu ruku. Yang kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Wasujudi, dan tasbih di dalam sujud. Yang suka kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lihat di layar supaya tambah wawasan. Wasairi adzkaril mimma yatlubu biha, dan sejumlah zikir yang ada di dalam sholat. Ini Pak Is, ini pindah ini layarnya, ini HP-nya. No, ini. Jangan ngalangin ini. Dan dikir-dikir yang lain yang ada di dalam sholat, katahmidi fil i'tidal, seperti sami Allahu liman hamidah di dalam i'tidal, itu termasuk sunnah hayat. Wa du'ai fil julus, doa ketika duduk antar dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni waj'alni, itu adalah sunnah hayat. Wa du'a akibat tasyahud wa sholatil ibrahimiyah, dan doa setelah tasyahud dan doa salat Ibrahim, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa. Suka baca? Suka baca enggak? Hei. Sampai Inaka Hamidu Majid doang. Bahkan lihat, malu kita ya. Salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang sudah dijamin masuk surganya oleh Allah subhanallah, habis baca yang saya baca tadi, beliau menambahkan lagi, yad'u aqibahu bi kalimatin minha Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma 'alimta minhu wa ma a'lam, wa a'udzuka min syarri kullihi ma 'alimta minhu wa ma la a'lam, wa min dawami ala tarin. Malu kita sama sahabat yang sudah dia mengusap surga, tahiyatnya lama. Kita tahiyat bentar doang. Kembali ke kitab. Wa takbiratul intiqal, dan membaca takbir intiqal. Ketika mau sujud Allahu Akbar, mau bangun Allahu Akbar, itu juga sunnah hayat. Wa du'a iftitah, dan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa ta'awudhu, dan membaca ta'awud qabla al-Fatihah, sebelum membaca Fatihah. Wa ta'min, dan membaca amin ba'daha, sesudah membaca Fatihah. Itu semuanya sunnah awan. Nih, lihat Bapak, lihat di layar. Bahkan walau
fassalahu anil Fatihah. Jika seseorang memisahkan amin dari Fatihah bidzikrin, dengan sebuah dzikir, fa innahu ni'mah, maka sesungguhnya memisahkan amin dari Fatihah adalah bagus, semacam dipisahkan dengan kalimat Rabbil filli wali walidayya amin. Fa'innahu, maka baca Rabbi filli walidayya sunnatun, itu hukumnya sunnah, baina amin wal Fatihah, antara amin dengan Fatihah. Maka kalau imam yang sudah baca kitab ini, pasti ketika membaca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi fili wali walidayya, baru amin. Tapi ini ingat baik-baik, baca Rabbi fili wali walidayya hanya disunahkan ke yang membaca Fatihah. Bagi makmum yang sebelum membaca Fatihah itu tidak disunahkan. Kadang-kadang ada orang yang ngaji mungkin pernah mendengar ini tapi ngajinya ngantuk. Dia seorang makmum, tapi ketika imamnya baca Allahumma maghdubi alaihim waladdallin, dia baca Rabbi fili wali walidayya, padahal dia makmum, itu ngajinya ngantuk. Yang disunahkan bagi pembaca Fatihah baru Rabbi fili wali walidayya amin. Makmum dalam kesempatan itu bagaimana? Lihat dia ayat wa mislu dzalik as-sukutut tawil. Begitu juga makmum disunahkan diam, jangan dulu amin sebelum imam selesai baca Rabbi fili wali walidayya. Nah, ini saya praktekkan di Masjid Pasar Peluit, karena di sini pembina ngajinya cuma saya, berlaku ini. Tanya anak-anak saya yang suka ikut ngaji sama saya setiap kali sholat maghrib, sholat isya. Ketika saya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum tidak langsung jawab amin, tapi as-sukutut tawil, diam dulu selama saya membaca Rabbi fili wali walidayya. Ketika saya selesai baca Rabbi fili wali walidayya, baru bareng-bareng amin. Indah, sholat itu enak, nggak diburu-buru kayak tarawih. Oh, ini mau dulu alaihim waladdallin. Nah, setelah itu baru makmum baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, baru makmum baca Rabbi fili wali walidayya amin secara pribadi. Jangan bantuin imam, itu urusan imam, urusan makmum belakangan karena makmum belum baca Fatihah. Nah, ini kesalahan. Ada orang yang menjadi makmum baca Rabbi fili, nggak boleh. Wah, terlalu banyak surahannya ya. Nah, padahal harus selesai satu pasal malam ini. Kita kebut aja lah. Wal jahru, dan keras membaca Fatihah, wal israru, dan menyamarkan membaca Fatihah fil mahaliha, pada tempat keduanya. Dan ketika sholat itu dilaksanakan di siang hari, maka sunnah hayat bacaannya dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma ingat, bacaannya pelan, bukan baca di hati. Ini mentang-mentang sholatnya siang, bacanya di hati. Bukan baca di hati mah. Yang namanya baca itu di mulut. Yang namanya baca itu keluar suara, namanya baca.
Kalau di hati bukan baca, nginget Fatihah, baca di mulut cuman tidak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kalau sholat dilaksanakan di siang hari, walaupun sholat isya, walaupun sholat subuh, walaupun sholat maghrib. Dan juga sebaliknya, kalau kita melaksanakan sholat di malam hari, sunnah dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Di malam hari sunnah dikeraskan. Walaupun sholatnya sholat duhur, walaupun sholatnya sholat asar. Karena bacaan israr dan jahr itu bukan berhubungan dengan sholatnya, tetapi berhubungan dengan waktunya, malam atau siang. Cuman itu sunnah hayat. Bagaimana Bapak kalau sholat isya di rumah sendiri, kebetulan ke musab ketinggalan, sholat isya di rumah sendiri, biasanya dibaca keras apa baca pelan? Pelan kan? Kena malu kan? Sekali-kali Bapak sholat duhur pakai speaker Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira ada yang protes nggak? Pasti ada yang protes, nggak ngaji. Sunnah, walaupun dikerasin juga nggak masalah. Hukumnya sama dengan sholat isya di rumah pelan, sama hukumnya. Sunnah hayat. Tapi jarang sekali orang sholat duhur pakai speaker ya. Di muka, tapi tetap bacanya di pelan kan. Nah, itu antara sunnah hayat dan sunnah maka hukumnya berlaku sekarang. Waman taraka syai'an, dan siapa yang meninggalkan suatu daripada sunnah abad minal abadi amdan, dengan sengaja, au sahwan atau lupa, tidak tasyahud, tidak tahiyat awal, tidak baca kunut, maka pasunnatul lahu, maka sunnah baginya ayas judali sahwi, bersujud sahwi. Siapa orang sholat subuh tidak baca kunut, maka disunahkan kepada dia melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali sujud? Ingat ya, 2 kali sujud. Jangan sujud sahwi cuma 1 kali sujud, batal sholat subuhnya ini. 2 kali sujud. Sujud sahwi itu normal, gerakannya normal, cuma bacaannya saja yang berbeda. Kalau di sujud biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kalau sujud sahwi ada 3 pilihan. Subhana man, subhana ma, subhanalladzi la yanamu wa la yasur. Man ma ladzi, silakan pilih. Kalau itu pasti hafal. Yang saya ragu apanya bacaan duduk antara 2 sujud sahwi, apa bacanya? Halo, assalamualaikum. Bacaan duduk di antara 2 sujud sahwi, apa yang dibaca? Rabbil, itu mah sujud biasa Bapak. Subhanalladzi la yambaghi tasbihuhu illa iyyahu, itu yang dibaca. Saya yakin pasti lupa. Tetapi ingat, wal hayatu, dan sunnah hayat ketika ditinggalkan oleh kita, la yasjudullah, tidak usah bersujud sahwi karena meninggalkan sunnah hayat. Tidak takbir intiqal, tidak baca tasbih, nggak usah ditambah dengan sujud sahwi. Wa in taraka amdan, meskipun meninggalkannya dengan disengaja. Bagaimana kalau ada orang yang lebay, tak ada bahasa fikihnya, sampai meninggalkan sunnah hayat juga dia sujud sahwi?
Begitu nggak baca tasbih di dalam ruku, dia sujud sahwi, maka falau sajadah. Maka jika ia bersujud di tarkiha karena meninggalkan sunnah hayat muta'ammidan, dengan sengaja disujudi melakukan sujudnya, maka batalat sholatu, batalah sholatnya. Ingat, sama-sama sunnah. Yang satu mesti sujud sahwi, yang satu tidak boleh sujud sahwi. Wa man syakka, menurut bapak dan ibu, dalam bahasa kita sehari-hari itu sujud sahwi fungsinya apa? Sujud sahwi itu apa? Rata-rata orang mengatakan sujud sahwi itu menambal kan? Mulai malam ini rubah, bukan cuma menambal, tapi juga kadang-kadang sujud sahwi itu memangkas, bukan cuma menambal. Maka yang bijak sujud sahwi itu balancing, penyeimbang, bukan penambal. Yang dikatakan menambal kan ada kalau ada kurang. Ternyata tidak cuma itu. Lihat, waman syakka. Dan siapa yang ragu qabla biraqi sholati, sebelum selesainya sholat, bi adadi ma sholahu, pada bilangan rakaat sholatnya, mir rakaati, dari rakaat-rakaatnya, au syai'in, atau pada sesuatu min arkani sholati, dari rukun sholat, wajaba alaihi ayyabni alal yakin, maka wajib kepadanya meneruskan adegan sholatnya menurut keyakinannya, wa ya'ti biha bima syakka bihi, dan ia mengerjakan kepada rukun yang ia ragu padanya. Seseorang sholat, tiba-tiba pada suatu rakaat dia ragu, syakka, ini sholat saya 3 apa 4 sih? 3 apa 4 kali, tahu 3 kali 4. Pernah ibu bapak mengalami itu? Oh sering. Saya tanya juga formalitas doang. Kemudian kalau kita ragu antara 3 dan 4, yang ragu itu sebenarnya 3-nya apa 4-nya? Halo? Yang bikin kita ragu, yang diragukan oleh kita 3-nya apa 4-nya sebenarnya? Hah? 3 apa 4? 4 apa 3? Yang diragukan oleh kita 3-nya apa 4-nya? 4-nya. Kalau 3 udah yakin 3. Cuman ini 4 apa 3? 4-nya yang diragukan. Maka ayyabna alal yakin, bangun sholat itu, simpulkan sholat itu baru 3 rakaat, maka tambahi 1 rakaat lagi. Tetapi sebelum salam nanti timbul dalam hati 5 berarti sholat kita hari ini. Ingat tadi udah 4 tadi, kok tambah 1 lagi? Maka wa yusannu lahu, dan disunahkan baginya ayas judalis sahwi, dia sujud karena lupa. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur sampai 5 rakaat kena alasan lupa, sholat asar sampai 5 rakaat kena alasan lupa, maka sebelum salam dianjurkan melaksanakan sujud. Apa penambal itu? Apa penambal itu? Pada kelebihan. Maka sujud saya itu bukan penambal, tapi balancing, penyeimbang. Kalau kurang ditambal dengan sujud sahwi, kalau lebih dipangkas oleh sujud sahwi, bukan penambal tapi balancing. Wa sujud sahwi, dan sujud sahwi itu la yazidu ala sajdataini, tidak melebihi
2 kali sujud biasa saja. Sujudnya 2 kali. Lupanya banyak. Ketika kita lupa baca doa kunut, berarti lupa juga baca sholawat kepada Nabi. Berarti lupa juga berdiri untuk baca doa kunut. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan doa kunut, berarti lupanya bukan cuma kunut doang, tapi sholawat juga lupa, berdiri juga lupa, dan lain sebagainya. Bagaimana sujudnya? Apakah harus 2 kali sujud, 3 kali sujud? Tidak mesti. Sujud itu harus cukup 2. Wa in kasur sahwu bainahuma, walaupun banyak kelupaan di antara sholat kita. Wa mahalluha, dan tempatnya sujud itu qabla salam, ialah sebelum aweh salam. Di kitab lain bukan qabla salam tapi qubaila salam, ditasghir dengan pakai ya sedikit sebelum salam. Karena kalau dibacakan qabla salam sebelum salam, berarti ketika kita baca tasyahud at-tahiyatul itu juga sudah berlaku sujud sahwi, karena itu dibaca sebelum salam. Tapi yang tepat qubaila salam, sedikit sebelum salam. Selesai tahiyat semuanya. Sampai di mana kita biasanya baca tahiyat? Innaka Hamidum Majid. Sebelum salam sujud dulu 2 kali sujud. Qubailas salam, sedikit sebelum salam. Tetapi kabar bahagia, wala durusyaku, dan tidak madarat ragu-ragu, ba'da firagis sholati, sesudah selesainya sholat, bisyai'in, pada sesuatu, min dalika, daripada yang demikian. Tapi kalau keraguan timbul setelah kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, temennya di belakang, mas kok sholat dohornya 3 rakaat? Apa iya? Bener mas, kayaknya iya 3 rakaat ya. Apakah harus sholat lagi? Enggak, karena selesai sudah tugas kita. Kalau ingatnya setelah ba'da firagis sholat, gak usah diulangi lagi, illa fin niat, kecuali lupa pada niat. Tapi kalau teman ngingetin, mas sholat dohor sih tadinya kayaknya usulnya fardhu asri dah, niatnya sholat asar. Iya tadi, oh niat sholat asar masih dohor ya, dohor. Maka kalau lupanya di hal niat harus diulangi lagi, karena innamal a'malu, sahnya ibadah itu harus dengan niat. Tapi jangan juga tertipu. Kadang-kadang ada ustadz yang nakal, sholat dohor sengaja usolli fardhu asri 4 rakaat mustaqbil qiblati adaan imam lillahi ta'ala, Allahu akbar, di belakang nggak mau makmum. Ustaz gila, orang dohor kok sholat fardhu asri, padahal ustadznya di hatinya sejak saya sholat fardhu dohor, ketipu makmumnya nggak mau makmum. Sah sholatnya, sah, karena yang dinilai yang di sini, bukan yang di sini, bukan usulinya yang dinilai oleh Allah, tapi qasdu ta'innya yang dinilai oleh Allah Subhanahu. Maka jangan tertipu, jangan mudah tertipu. Babu mursidati sholat, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.